Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahidatul Laila Agustina selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD 1. Perkenankan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Auladiah, Siti Nadela Rabiatul Azwa, Syifa Arifa Devi, Yuliana, dan Zahra Sofia akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran IPS di SD. Karakteristik pembelajaran IPS. Pendidikan IPS di Indonesia tidak dipisahkan dari dokumen kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Gagasan IPS di Indonesia pun banyak mengadopsi dan mengadaptasi dari sejumlah pemikiran perkembangan social studies yang terjadi di luar negeri, terutama perkembangan pada CSS sebagai organisasi profesional yang cukup besar pengaruhnya dalam memajukan social studies, bahkan sudah mampu mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan kurikulum persekolahan. Lebih lanjut, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dituliskan bahwa mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Karakteristik mata pembelajaran IPS berbeda dengan disiplin ilmu lain yang bersifat monolitik. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Karakteristik pembelajaran IPS di SD. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di dalamnya memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi sesuai dengan tingkat dan perkembangannya. Siswa SD belum mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut. Karakteristik dari mata pelajaran IPS sekolah dasar diantaranya adalah A. IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. Numan Somantri 2001. B. IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Permendinas Nomor 22 Tahun 2006. IPS sangat menekankan pengenalan peserta didik terhadap lingkungannya agar peserta didik tidak terserabut dari budaya lokal. Kemendikbud 2016. D. Mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat. Tujuan pembelajaran IPS. Tujuan dari pembelajaran IPS ini sangat bervariasi. Menurut Trianto, bahwa tujuan IPS yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. Tujuan IPS menurut Supradi sebagai berikut. 1. Memberikan pengetahuan, menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa, bersifat demokratis dan kebanggaan nasional,
dan tanggung jawab, memiliki identitas dan kebanggaan nasional. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inquiry untuk dapat memahami, mengidentifikasikan, menganalisis, dan memiliki keterampilan sosial untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial. 3. Melatih belajar mandiri, di samping berlatih untuk membangun kebersamaan melalui program-program pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif. 4. Mengembangkan kecerdasan, kebiasaan, dan keterampilan sosial. 5. Pembelajaran IPS juga diharapkan dapat melatih siswa untuk menghayati nilai-nilai hidup yang baik dan terpuji, termasuk moral, kejujuran, keadilan, dan lain-lain, sehingga memiliki akhlak mulia. 6. Mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. 3. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. 4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat. 5. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survival yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. Sekian penjelasan materi dari kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.